ini ada artikel yang menarik ya dari seorang ahli pidana dari Universitas Indonesia, Khudri Sitompul, yang mengulas pasal-pasal yang dikenakan dalam laporan pencemaran atau fitnah oleh Presiden Jokowi terhadap para aktivis dan saintis ya. Dan dia mengatakan nih ada pasal-pasal yang dikatakan Husainuddin sebagai pasal selundupan. Jadi ini artikel ini berjudul di Suara Nasional, proses pidana delik aduan dibatasi hanya terhadap pasal-pasal yang relevan. Ya, bahasanya halus ya. Kalau Husainuddin mengatakan pasal selundupan. Oleh Dr. Khudri Sitompul, SHMH, ahli pidana, staf pengajar Universitas Indonesia. Presiden RI ke-7 Bapak Insinyur Haji Joko Widodo pada 30 April 2025 yang lalu telah mendatangi Polda Metro Jaya. Kunjungan pejabat Dewan Penasehat dan antara tersebut dikabarkan melaporkan dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah terkait ijazah UGM yang dimilikinya. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Joko Widodo juga menegaskan bahwa karena dugaan pidana yang dilaporkan sebagai delik aduan, maka dirinya sendirilah yang harus membuat laporan polisi. Sebelumnya, Pemuda Patriot Nusantara dan Pradi Bersatu dikabarkan juga telah melaporkan sejumlah pihak RF, RS, RF, dan T ke Polres Jakarta Pusat dan Polres Jakarta Selatan. Rizal Fadila ya, Roy Suryo, bukan RF, RS-nya 2 ya. Jadi RF, RS, RS, dan T ya. Kami ingin membatasi pada kasus pelaporan yang disampaikan Bapak Joko Widodo ke Polda Metro Jaya agar publik paham pasal apa sajakah yang terkategori delik aduan dalam perkara ijazah UGM Bapak Joko Widodo. Dalam doktrin hukum pidana dikenal istilah delik aduan, yaitu suatu tindak pidana yang hanya dapat diproses jika ada laporan atau pengaduan dari korban atau pihak yang berhak mengadukan. Tanpa aduan, penegak hukum tidak bisa melakukan penyelidikan atau penuntutan. Delik aduan meliputi perzinahan, pencemaran nama baik, fitnah, dan penggelapan / pencurian dalam kalangan keluarga. Dalam laporan Bapak Joko Widodo, kuasa hukum penasihat hukum Dr. Roy Suryo dan kawan-kawan yang terhimpun dalam tim advokasi anti kriminalisasi, akademisi, dan aktivis mengeluhkan sejumlah pasal yang dimasukkan oleh penyelidik. Dalam rilis media, proses undangan klarifikasi yang mengawali kasus ini adalah untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam penyelidikan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik dan atau fitnah dan atau memanipulasi penciptaan, perubahan, pengerusakan informasi elektronik milik orang lain dan atau pencemaran nama baik dalam bentuk informasi elektronik yang dianggap seolah-olah data yang otentik dan atau mengubah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, memindahkan, menyembunyikan informasi elektronik sebagaimana dimaksud pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP dan atau pasal 35 Jungto pasal 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau pasal 32 ayat 1 Jungto pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 2008 tentang ITE dan atau pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4 Undang-Undang nomor 1 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang ITE ya, pada tanggal yang terjadi di Jakarta Selatan pada tanggal 26 Maret 2025. Jadi lokus sama tempus deliktinya sudah jelas ya. Yang dilaporkan oleh Insinyur Haji Joko Widodo yang diduga dilakukan oleh terlapor. Sejumlah pasal tersebut di atas tidak semuanya delik aduan. Yang masuk kategori delik aduan hanya pasal 310 KUHP tentang pencemaran, pasal 311 KUHP tentang fitnah, dan pasal 27 Undang-Undang ITE ya. Undang-Undang nomor 1 2024 tentang menyerang kehormatan via sarana elektronik. Pasal 310 nanti kita bacakan waktu kita interview sama Bang Khudri Sitompul ya. Bapak Insinyur Haji Joko Widodo mengeluhkan dirinya merasa dihina sehina-hinanya, direndahkan serendah-rendahnya karena ijazahnya dikritik sebagai palsu. Sehingga dugaan pidana yang relevan hanyalah pasal 310 KUHP tentang pencemaran, pasal 311 KUHP tentang fitnah, dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang menyerang kehormatan melalui media elektronik. Proses klarifikasi yang dilakukan oleh penyidik harus terhadap pasal yang relevan yaitu pasal 310 KUHP, pasal 311 KUHP,
dan pasal 27A Undang-Undang ITE tentang menyerang kehormatan. Adapun pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE bukan delik aduan dan tidak ada kaitannya dengan dugaan pencemaran dan fitnah yang dikeluhkan oleh Insinyur Haji Joko Widodo. Dan pasal itu adalah pasal alasan untuk menahan seseorang ya. Karena ancaman hukumannya 5 tahun lebih. Oke, kita sudah terhubung dengan Bang Hudri Sitompul. Bang Hudri Sitompul? Iya, Ref. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar, Ref? Baik. Jadi kalau Bang Hudri bilang saya rap wajar lah. Saya junior beliau. walaupun kita satu angkatan di S2 UI ya. Oke. Tapi bukan karena junior senior, ini kan karena kawan. Karena jadi kawan. Kalau saya panggil Bung, jadi kagok juga gitu loh saya. Santai Bang, santai. Jadi Bang Hudri, oke, Bang. Tadi saya udah bacakan ya yang Abang tulis di Suara Nasional ini. Saya belum menyebutkan pasal-pasalnya. Nanti kita sambil kita diskusi ya. Jadi saya mulai langsung ya. Husainuddin bahkan menyebutkan pasal 32 dan 35 ya, yang ancamannya 8 tahun untuk 32 dan 35 itu 12 tahun sebagai pasal selundupan yang sengaja ditaruh di situ agar punya alasan untuk menahan whenever it is needed. Ya, kapanpun itu dibutuhkan. Silakan Abang eksplorasi sebanyak-banyaknya. Mengulangi boleh, menambah apa lagi? Silakan Bang. Ya, pertama-tama begini, saya nulis itu karena banyak kawan-kawan ya menanyakan ya ini gimana sih soal aduan Pak Jokowi itu kok bisa ke ITE gitu kan. Terus menyangkut pasal-pasal yang tidak langsung tadi yang sudah disinggung oleh Anda, yang dibacakan Anda itu. Nah, jadi karena itulah saya nulis, ya kan, supaya publik paham dan teman-teman paham itu ya latar belakang kenapa saya menulis itu. Nah, karena perkara ini bukan perkara menyangkut orang biasa, ya kan, yang baik yang dimasalahkan dan orang yang mempermasalahkan itu adalah orang yang prominent lah, orang-orang yang terkenal gitu. Dan ini perkaranya ini bukan menurut saya perkara yang sederhana, karena ini menyangkut juga soal integritas kepemimpinan gitu loh. Jadi kedepannya itu kita harus mempunyai pemimpin yang berintegritas tinggi, termasuk jujur ya, jujur termasuk juga mengenai latar belakang pendidikan dan dokumen-dokumen pendidikan yang dimiliki oleh pemimpin. Jadi kita bukan lagi mundur, tapi justru kejadian-kejadian yang masa lalu itu kita perhatikan untuk kebaikan kehidupan kita bernegara, termasuk juga kehidupan demokrasi. Nah, jadi menurut saya hal ini juga ada baiknya ya untuk kita masalahkan secara nasional. Karena itulah saya mau berkomentar. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Anda gitu, Refli, ya, bahwa perkara ini kan sebenarnya tidak semata-mata juga perkara pencemaran nama baik. Justru kalau dikaitkan ini adalah berkaitan dengan proses seleksi kepemimpinan, apakah itu pilkada, pileg maupun pilpres, ini adalah domainnya hukum publik, ya kan? Ya, mungkin ini bagian dari kompetensinya Anda nih ya mengenai hukum tata negara. Jadi tidak semata-mata urusan pribadi antara Joko Widodo dengan Roy Suryo, dengan Rismon Sianipar, Dr. Tifa dan lain-lainnya. Ini bukan hubungan pribadi. Nah, jadi ini masuk lingkup ruang publik. Nah, tapi baiklah, karena ini sudah menjadi domainnya hukum acara pidana, maka kita harus juga mengacu kepada aturan-aturan yang ada. Nah,
saya kira ya, di dalam tulisan yang saya itu tidak saya tegaskan ya, bahwa sistem peradilan pidana kita atau criminal justice system yang sebagainya di KUHP itu, ya kan, tidak selalu prinsip-prinsipnya itu bukan hanya seperti hubungan keperdataan gitu loh, tapi ini adalah mengenai kepidanaan itu. Nah, jadi di dalam sistem peradilan pidana itu ada satu azas namanya azas legalitas. Nah, jadi segala dalam sistem peradilan pidana kita, mulai dari penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan di muka sidang, kemudian upaya hukum, banding, kasasi, dan PK, itu harus berdasarkan hukum yang berlaku, legalitas. Nah, jadi tidak bisa berdasarkan diskresi, ya, tidak bisa berdasarkan kebijakan, harus didasarkan semua aturan-aturan. Nah, aturan yang di dalam KUHP itu jelas di dalam pasal 1 dan pasal 2 KUHP, bahwa KUHP sistem peradilan pidana kita yang bukan hanya diatur di dalam kitab undang-undang hukum acara pidana Undang-Undang Nomor 8 tahun 2001 itu juga diatur di dalam beberapa undang-undang yang di luar KUHP. Nah, di dalam azas legalitas itu memang dimungkinkan penafsiran, tetapi penafsiran di hukum acara pidana dan hukum pidana itu sangat terbatas sekali, tidak bisa terlalu luas. Ya, nah, di dalam konteks inilah maka kita harus berangkat apakah prosedur laporan atau aduannya Pak Joko Widodo itu, ya, yang ditangani oleh Polda Metro itu sudah sesuai, karena ada undangan klarifikasi. Nah, undangan klarifikasi ini khas adalah penyelidikan. Kalau sudah tahap penyidikan tentu adalah pemanggilan, surat panggilan. Jadi permintaan klarifikasi itu kita tahu bahwa juga diminta keterangan mengenai hal-hal yang bukan urusan pencemaran nama baik dalam masalah ijazahnya S1-nya Pak Joko Widodo, tapi sudah melebar yang tadi sudah disebutkan ke pasal 35 dan pasal 32 Undang-Undang ITE. Nah, menurut saya itu tidak tepat, karena Pak Joko Widodo itu datang adalah sebagai pengadu, ya kan, bukan sebagai pelapor. Kenapa Pak Joko Widodo itu melakukan pengaduan? Karena seperti tadi sudah dibacakan bahwa yang diadukan itu mengenai kehormatan nama baiknya dia yang dicemarkan, yaitu kalau di KUHP itu yang KUHP yang lama, yaitu di pasal 310 dan pasal 311. Nah, ketika ditanyakan dan saya juga tidak lihat secara pasti surat undangan klarifikasi, apakah di dalam undangan klarifikasi itu juga sudah disebut, sudah di-mention pasal-pasal ITE gitu loh. Nah, sudah Bang, klarifikasinya sudah. Nah, kalau di dalam sudah disebut semua. Ya. Jadi pasal 310, 311 KUHP, 27A ya jungtonya, kemudian 32 jungtonya dan 35 jungtonya itu disebut semua dalam undangan klarifikasi. Nah, jadi dalam hal ini penerima pengaduan masyarakat ini bukan melakukan pengembangan. Nah, kalau yang dimaksud pengembangan dia itu mungkin di dalam tahap penyidikan. Di dalam tahap penyelidikan itu petugas yang penerima pengaduan itu hanya terbatas apa yang diadukan. Tetapi karena ini sudah diundang, ini berarti sudah ada pengembangan. Nah, kalau memang itu atas inisiatif dari aparat penerima pengaduan masyarakat itu. Tetapi kalau pengadu, ya kan, melaporkan 310 hanya 311 kemudian menyangkut ke pasal 35 dan 32, maka itu bukan lagi delik aduan. Mereka
harus bikin satu tahap yang lain. Apakah Pak Joko Widodo sendiri atau pihak lain melaporkan adanya tindak pidana umum selain ini. Nah, tetapi di dalam surat undangan itu kan merujuk kepada laporan pengaduan. Nah, jadi saya kira disinilah misleadingnya. Seperti apa yang saya katakan tadi, bahwa proses hukum acara pidana itu harus sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan azas legalitas itu. Disitulah saya bilang di sini ada kekeliruannya, ketidaktepatannya, ya kan. Nah, kemudian kita tahu juga pasal 32 dan 35 itu sebenarnya bukan menyangkut soal aduan gitu loh, tapi itu yang biasanya itu dilakukan untuk orang-orang yang melakukan hackers itu loh, ya, merusak ini. Tapi kalau kita dengar cerita dari beberapa media bahwa itu masih kita pertanyakan, siapa yang mentransmisikan, siapa yang mengupload itu video-video ke dalam sistem informasi elektronik, ya, siapa yang mengupload ke internet gitu. Ya, jadi ini potensi juga bisa error in persona. Jadi saya kira karena ini baru penyelidikan terlalu jauh, saya kira pemeriksa itu melakukan pertanyaan-pertanyaan kepada undang-undang ITE. Mestinya dibatasi saja dahulu apa yang dikeluhkan atau yang dilaporkan oleh si pengadu sebagai korban. Saya kira begitu dulu, Rev. Oke, ya. Sekarang faktanya adalah dalam undangan klarifikasi itu sudah dicantumkan pasal 32 dan pasal 35. Kita batasi itu dulu pembicaraannya. Pasal 32 dan 35. Apa sikap yang seharusnya diambil oleh mereka yang diminta klarifikasi? Hari ini yang akan dimintai klarifikasi itu adalah Kurniatri Royani yang kemarin sempat sakit, tidak menyelesaikan proses pemeriksaannya. Kemudian satunya lagi Rizal Fadila yang belum sempat datang karena kecelakaan kecil. Nah, besok itu Dr. Roy Suryo dan Dr. Tifauzatia Suma. Jadi apa yang harus mereka lakukan seandainya kepada mereka kemudian ditanyakan pasal 32 dan 35? Silakan, Bang. Saya mungkin jawab yang intinya dulu, baru penjelasan ya, supaya tidak membingungkan. Usahanya itu, ya kan, dia orang yang ditanya atau yang diundang tidak usah menjawab, ya kan, karena itu bukan jadi out of context gitu loh. Saya bilang nggak ini. Nah, sekarang kita kembali alasan saya, saran saya sedemikian, bahwa di dalam penjelasan resmi pemerintah Indonesia terhadap KUHP, ya, maupun juga peraturan pemerintah mengenai KUHP itu dijelaskan bahwa KUHP itu menganut sistem adversarial, ya, adversarial system, ya, yang memberikan hak dan kewajiban ke antara para pihak yang terlibat di dalam atau yang terkait. Sorry, maaf, adversarial maksudnya ya, adversarial ya. Adversarial. Oke. Adversarial. Oke. Ya, jadi itu karena sistem peradilan pidana yang modern yang mengaku hak asasi, yaitu setiap orang yang terkait, yang terlibat di dalam suatu perkara pidana itu diberikan yang perlakuan yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Nah, jadi dalam konteks ini, ya, orang yang diundang atau yang diminta diklarifikasi itu bisa menyatakan bahwa saya tidak mau menjawab itu, ya kan, ya, karena itu di luar dari pengaduan. Nah, kalau dibilang ini si pengadu ngelaporan itu, ya tidak tepat karena ini delik aduan, ya kan. Ini bukan, jadi bisa dan di dalam KUHP kita itu, ya, si orang yang diduga itu bisa diam kecuali dia sebagai saksi. Kalau saksi di pengadilan dia tidak boleh diam, ya kan, dia harus jawab. Tapi kalau misalnya dia yang yang dipersangkakan, diperkirakan itu, dia berhak untuk melakukan diam. Nah,
karena saya kira juga ini juga kompetensinya Anda ini, yaitu mengenai pasal 28D Undang-Undang Dasar 45 yang di amandemen itu menyatakan bahwa ada perlindungan, pengakuan dan jaminan setiap warga negara untuk memperoleh kepastian hukum yang adil. Nah, dalam konteks inilah maka dalam konteks pasal 28D Undang-Undang Dasar 45 bahwa dia berhak untuk menyatakan saya diam, ya karena itu di luar aduan atau misalnya faktanya, peristiwanya yang yang diadukan, jadi atau peristiwa yang menjadi pokok permasalahan itu bukan undang-undang ITE, tapi ini soal soal pencemaran nama baik. Jadi kembali lagi jawaban apa yang harus dilakukan itu, ya dia diam, dia tidak menjawab dan tidak bisa dipaksa untuk ini, dan tidak ada law enforcement orang diminta klarifikasi harus menjawab terus bisa kena tindak pidana lain. Begitu Bung Refri. Oke, seandainya ya, ini kan baru klarifikasi. Seandainya mereka dipanggil sebagai saksi ya, ketika prosesnya itu sudah masuk pro justisia penyidikan ya. Itu apakah mereka tetap bisa ingkar kalau mereka bukan tersangka? Kalau sudah tidak penindakan, dia nggak bisa ingkar, ya bisa menjawab sebagai saksi itu, ya. Tetapi kan ada upaya hukum lain, yaitu dia bisa dibawa ke peradilan. Nah, tapi sebelum sampai ke penyidikan, itu kan harus ada surat pemberitahuan tentang penyidikan itu, ya kan? Jadi kewajibannya sebelum diundang itu, maka penyidik harus membuat laporan penyidikan itu kepada penuntut umum dan kepada orang yang diduga sebagai melakukan itu, gitu loh. Jadi saya kira sebelum tahap ke sana, maka kita juga harus lihat ininya, prosedurnya dulu, ya. Tidak bisa langsung jam itu lompat langsung ke dalam penyidikan gitu. Jadi kembali ke pertanyaannya itu, kalau di dalam penyidikan ya sebagai saksi yang itu dia tidak boleh menolak, apalagi di muka persidangan nggak boleh gitu. Demikian. Jadi kalau karena ini tahap penyelidikan masih klarifikasi, ya dia bisa aja nggak menjawab karena tidak ada sanksi apapun terhadap orang yang tidak menjawab di dalam klarifikasi. Bang, ini untuk klarifikasi ya, to clarify ya. Sebenarnya tahap yang dilakukan oleh polisi atau penyelidik ini atau penegak hukum ini apa sih sebenarnya? Karena kemarin banyak lawyer ya, yang lawyer Roy Suryo dan kawan-kawan sebenarnya protes. Ini klarifikasi ini apa maksudnya? Tidak dikenal dalam KUHP begitu. Cuma kalau mereka tidak hadir, nanti persepsi publik dianggap mereka takut. Tetapi sebenarnya undangan ini nggak jelas. Hosinuddin misalnya mengatakan ini belum pro justisia karena laporan polisinya pun. Oh sorry, bukan soal ini yang soal yang lain itu. Tapi mereka menganggap bahwa undangan klarifikasi itu tidak jelas dalam KUHP begitu. Ya, di dalam KUHP itu memang tidak disebut mengenai klarifikasi. Ini adalah modifikasi ya dalam praktek, ya kan? Karena tahap penyelidikan itu, ya kan, bukan lagi belum masuk pro justisia, betul ya. Kalau kita lihat bahwa law enforcementnya itu di tahap penyidikan, tetapi yang saya katakan di dalam sistem peradilan pidana, maka ini sudah masuk di dalam criminal justice system itu, ya, masuk proses itu. Nah, istilah klarifikasi ini dikenal karena diinisiatifkan oleh KPK, ya
Jadi KPK inilah yang menggunakan istilah klarifikasi karena waktu itu selama ini juga masih beragam orang menggunakan tahap undangan untuk penyelidikan, untuk melakukan tanya jawab dan sebagainya. Jadi di dalam prakteknya ini adalah modifikasi yang dipelopori oleh KPK, tapi itu untuk menandakan bahwa klarifikasi ini bukan dituang di dalam suatu berita acara pemeriksaan BAP. Nah, karena BAP itu harus berkepala berdasarkan keadilan Tuhan Yang Maha Esa, yang itu dahulu sebelum KUHP itu kita namanya pro justisia, artinya dokumen itu adalah dokumen resmi di dalam peradilan pidana. Nah, jadi BAP itu mempunyai nilai pembuktian. Nah, sedangkan undangan klarifikasi atau tanya jawab yang dituangkan di dalam suatu tulisan itu bukan berita acara, itu hanya adalah semacam penulisan apa yang ditanya dan apa yang dijawab gitu. Jadi dokumen di dalam tahap sebelum penyidikan tidak mempunyai nilai pembuktian. Nah, jadi ini di dalam praktek supaya untuk membedakan, oh ini masih tahap penyelidikan. Kalau sudah penyidikan harus ada SPDP yang saya katakan tadi, maka SPDP-nya itu menurut KUHP dan diperkuat oleh putusan Mahkamah Konstitusi. Sorry, SPDP itu surat perintah dimulainya penyidikan ya? Surat pemberitahuan. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Oke. Nah, jadi menurut putusan MK itu, ketika sudah dikeluarkan surat perintah penyidikan oleh pejabat penyidik, maka harus wajib dibuat SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Itu menurut MK 7 hari paling lambat ya diberitahukan kepada si pelapor, orang yang dilaporkan, dan ke penuntut umum, ke kejaksaan 7 hari. Nah, jadi disitulah baru kita tahu ada pro justisia, artinya nanti bisa ada upaya paksa. Nah, sedangkan sebelum penyidikan tidak ada upaya paksa. Karena itu yang saya katakan tadi, kalau misalnya orang yang diundang untuk klarifikasi tidak menjawab, itu nggak bisa diapa-apakan juga gitu, dan tidak ada sanksi hukumnya. Demikian. Oke. Sekarang kalau tidak salah, saya tidak tahu apakah pemeriksaan atau klarifikasi itu dituangkan di dalam BAP atau tidak. Harusnya kan tidak dituangkan. Tapi yang saya dengar mereka itu cuma sekedar catatan atau gimana? Itu transkrip ya. Jadi transkrip. Ya, jadi yang saya katakan kan di dalam KUHP itu ada khusus di bab mengenai berita acara pemeriksaan. Itu syarat-syarat untuk dibuatkan berita acara pemeriksaan itu dituangkan di dalam KUHP dan didetailkan ya di dalam peraturan kepolisian, syarat-syarat untuk melakukan berdasarkan berita acara pemeriksaan. Saya katakan lagi, kenapa itu berita acara penyidikan itu merupakan dokumen? Karena itu adalah sebagai dokumen di dalam berkas perkara dan mempunyai nilai pembuktian, ya kan. Sedangkan sebelumnya ya di dalam tahap penyelidikan itu tidak ada berita acara pemeriksaan, karena berita acara pemeriksaan menurut KUHP itu hanya di penyidikan dan di di muka sidang di pengadilan. Jadi di pengadilan juga itu ada berita acara persidangan, ya kan? Itu mempunyai nilai pembuktian. Nah, jadi saya katakan tadi, ulang itu membingungkan. Memang KUHP itu tidak mengatur, ya, dan karena ini modifikasi, jadi itu kadang-kadang juga itu suka
membingungkan orang yang dilaporkan gitu. Jadi apalagi kalau misalnya sudah advokat bingung gimana, orang biasa kan bingung gitu loh. Nah jadi pertanyaannya, kalau tanya jawab interview itu klarifikasi dibuat di dalam suatu dokumen yang kita bilang itu merupakan transkrip, ya kan, itu dituangkan di dalam suatu kertas dokumen yang hasil dia bilang hasil pemeriksaan klarifikasi gitu loh. Jadi kembali lagi bisa saja dituangkan di dalam satu dokumen, dan dokumen itu bukan berita acara pemeriksaan, bukan BAP, dan tidak mempunyai nilai pembuktian. Demikian Bro. Oke. Iya. Ada orang yang mengatakan ya, loh kok yang diklarifikasi orang lain gitu, dan banyak sekali orang yang diklarifikasi, sementara Pak Jokowinya sendiri kok nggak diklarifikasi. Biasanya kan klarifikasi itu to clarify, untuk jelas, jelas. Anda nuntut apa, Anda masalah apa, dan lain sebagainya. Kok tidak dimulai undangan klarifikasi itu ke Pak Jokowi? Ya. Ini memang prosesnya pengaduannya Pak Jokowi ini termasuk kilat. Ini kalau dalam kebiasaannya orang-orang itu ya membuat pengaduan atau laporan, ya kan, pertama-tama dibuat hanya satu formulir identitas yang melapor dan mengenai laporan kejadian yang diadukan gitu loh. Kemudian baru petugas itu yang di bagian penerima pengaduan ya itu tidak langsung membuat berita acara. Dia buat itu kemudian dibahas oleh internal mereka, ya kan, ya itu yang kadang-kadang kita suka dibilang gelar perkara di dalam pengaduan. Tetapi itu juga modifikasi, karena menurut Perkap tidak ada gelar perkara untuk pembuatan pengaduan atau laporan, tapi dalam praktiknya mereka lakukan supaya tidak semua pengaduan dan laporan diteruskan kalau tidak ada dasar hukumnya. Nah setelah itu ada, baru diundang lagi, diminta membuat pengaduan yang resmi. Oke. Iya, didengar kesaksiannya, dan itu juga bukan BAP, bukan berita acara pemeriksaan, masih dinilaikan dokumen pertanyaan-pertanyaan sifatnya apa yang diadukan untuk dilakukan penyelidikan. Nah penyelidikan ini kan mesti dipahami adalah serangkaian tindakan petugas penyelidik ya untuk menentukan apakah laporan atau aduan itu merupakan suatu tindak pidana. Apakah ini jangan-jangan perkara perdata, jangan-jangan ini perkara tata usaha negara. Nah kalau sudah dipastikan bahwa ini yang peristiwa yang diadukan, yang dilaporkan itu tindak pidana, maka baru dimulainya proses penyelidikan. Dan untuk proses penyelidikan itu harus dibuat surat perintah dimulainya penyelidikan, ya itu oleh internal mereka. Nah jadi apakah di dalam kasusnya atau pengaduannya Pak Jokowi proses itu sudah dilakukan atau tidak? Karena itu kan hitungan jam, bukan hitungan satu hari atau beberapa hari. Maka ini sangat cepat sekali. Nah, di dalam praktek banyak orang yang mengeluh, termasuk advokat, sudah mendampingi kliennya untuk membuat pengaduan dan laporan. Di follow up-nya itu agak lama gitu loh. Ya karena alasannya karena ya macam-macam, karena banyak perkara dan ini gitu loh ya. Jadi dalam kasusnya ini ya, kita anggap ya sebagai orang-orang yang sering berpraktek memang luar biasa cepatnya gitu loh. Nah jadi kita asumsikan saja proses yang
ada itu dilakukan di dalam waktu yang cepat sekali gitu loh. Karena kita tahu dari media bahwa Pak Jokowi waktu datang itu selain membuat pengaduan, setelah mau didengar pembuatan tanya jawab klarifikasi. Jadi demikian Rev. Oke, pertanyaannya sekarang adalah proses yang dilalui oleh mereka yang diundang untuk klarifikasi ini proses penyelidikan atau belum sesungguhnya? Sudah penyelidikan. Oh, sudah penyelidikan. Iya, sudah penyelidikan. Tapi belum BAP. Belum. Oke. Nah, jadi mungkin kalau Anda memegang dokumennya, pasti undangan klarifikasi itu menyebutkan berdasarkan laporan pengaduan nomor sekian, itu. Jadi harus ada dasarnya, dan biasanya disebutkan juga surat perintah penyelidikan. Biasanya disebutkan, kan biasa dasar satu gitu kan ada. Nah, jadi mungkin kalau Anda memegang dokumen undangan klarifikasi itu bisa Anda lihat. Ini saya sedang buka ya, tapi ada butuh waktu nih kayaknya bukanya. Iya, iya. Tapi tadi Anda menyebutkan bahwa sudah ada, mestinya sih ada. Tadi paling atas sekali, paling utama biasanya disebutkan ininya, dasarnya. Kalau tidak ada maka tambah aneh lagi gitu, ya kan? Belum ada surat perintah penyelidikan sudah memanggil orang kan gitu. Oke, ini saya bacakan ya. Polisi Daerah Metropolitan Jakarta Raya, Direktorat Reserse Kriminal Umum, Jalan Jenderal Sudirman dan seterusnya. Nomor B tanpa kosong ya, kemudian garis miring 4 res Ditreskrim dan seterusnya. Klarifikasi biasa, kemudian lampiran tidak ada hal undangan klarifikasi. Kepada yang terhormat saya tidak sebutkan. Rujukan undang-undang, laporan polisi nomor LP tanggal 30 April. Berarti laporannya Pengaduan ya. Surat perintah penyelidikan nomor SP Lidik. Sudah ada ya surat perintah penyelidikannya? Sudah ada. Ya ada. Berarti prosedur itu mereka lalui, tapi cepat. Berarti juga sudah ada surat perintah penyelidikan SPP-nya ini. Cepat banget. Ya. Yang tadi saya katakan ya, jadi Anda boleh coba tanya-tanya yang berpraktek ini, luar biasa cepatnya, dalam hitungan jam ya, gitu loh. Soalnya saya pernah ngadu begitu ya, itu ya nggak jelas sampai sekarang. Yang jelas ya sudah diundang sih untuk klarifikasi pada waktu itu ya. Sama penyelidikan juga ya, ada catatannya begitu, tapi sampai sekarang nggak jelas. Walaupun saya sih tidak punya maksud untuk memenjarakan orang, tetapi untuk melindungi diri sendiri karena diserang, difitnah, nanti khawatirnya dia mengadukan saya dengan Undang-Undang 1/1946 kan pada waktu itu. Tahu sendiri kan kalau kita dibidik gitu ya. Oke. Sekarang ya, coba kita diskusikan hal yang lain tuh Bang ya. Jadi pasal 32 dan 35 itu tidak relevan ya. Kalau mau ada pasal 32 dan 35 ya bikin laporan polisi terpisah gitu kan, maksudnya gitu ya. Betul. Jangan disatukan dalam delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah gitu ya. Iya. Dan kepada mereka yang diperiksa tidak perlu menjawab kalau mereka tidak mau, karena pasal 32 dan 35 itu tidak prosedural bukan bukan domainnya delik aduan. Ya, bukan domainnya delik aduan. Nah, kita mulai pasal 310 Bang sama 311. Kan selalu orang mengatakan tidak bisa dikenakan kepada orang yang melakukan itu untuk kepentingan publik. Kan begitu? Betul. Nah, kan tidak mungkin Dr. T. Fauza, kemudian Roy Suryo dan Rismond ini oprak-aprek isu ijazah palsu ini untuk kepentingan dirinya sendiri. Apa keuntungan pribadinya? Kan gak ada. Yang ada adalah untuk kepentingan publik, dan itu kan cetowelo-welo. Banyak sekali orang, mungkin semua orang di Republik ini yang mengikuti isu ini pengen tahu apakah ijazahnya itu asli atau tidak. Cuma ada yang speak up ya kan, ngomong, ada yang diam-diam saja tapi terus
baik pendukung maupun yang bukan pendukung juga pengen tahu bener gak ini dan lain sebagainya. Jadi ada the right to know, ada hak untuk mengetahui publik. Nah, kalau kita terapkan pada pengecualian bahwa ini untuk kepentingan publik, itu kenapa proses ini kemudian tetap dijalankan? Terus untuk 310 dan 311, silakan Bang. Ya, tadi di awal saya tadi singgung bahwa masalah ijazah Bapak Joko Widodo ini bukan urusan pribadi antara Roy Suryo dengan ini, tapi ini kan, nah ya ini adalah apa saya katakan tadi ini berawal itu karena Pak Joko Widodo itu waktu mau menjadi wali kota, mau jadi gubernur, mau jadi calon presiden, dia mendaftar. Ya, untuk mendaftarkan dia melampirkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan. Salah satunya adalah ijazah. Nah, jadi yang saya katakan tadi ini adalah domainnya hukum publik ya, yang khususnya mengenai hukum tata negara atau hukum administrasi negara. Nah, jadi di dalam hukum publik itu tidak ada yang sifatnya rahasia karena ini sudah publik. Nah, jadi yang tadi yang ada singgung itu, kenapa jadi urusannya ke undang-undang ITE? Ini kan bukan urusannya ITE sebenarnya, cuman orang mempunyai hak untuk mengetahui karena publik juga khususnya Dr. Rismond dan Roy Suryo itu sebenarnya bukan mereka yang memulai. Itu kan sebenarnya sudah didahului oleh Bambang Tri kasusnya itu, ya kan? Dan kasusnya Bambang Tri itu adalah sebenarnya adalah kerja jurnalistik sebenarnya karena dia melakukan pemberitaan yang investigatif gitu loh. Nah, jadi ini kan sebenarnya apa yang dilakukan oleh Dr. Rismond dan Roy Suryo dan kawan-kawan ini kan bukan yang pertama dia mengikuti, apalagi kalau kita dengar mereka ini mengomentari soal ijazah yang ditayangkan di acara alumni di UGM dan ada di YouTube itu. Nah, jadi termasuk saya kira juga ini yang di-upload oleh kader PSI di Twitternya atau X-nya. Iya itu. Nah itu. Jadi, ini sebenarnya bukan hal yang privat yang saya katakan. Misalnya ada perjanjian. Nah, misalnya dalam perkara perdata juga ada hal yang sifatnya bukan berdasarkan perikatan ya. Jadi perjanjian itu kan bagian dari perikatan. Yeah. Nah, tetapi perikatan itu ada karena dibuat karena perjanjian. Perikatan timbul karena undang-undang. Nah, perikatan karena undang-undang ini yang dimaksud adalah hukum publik. Misalnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh negara, ya kan, pejabat-pejabat negara. Itu juga sebenarnya bukan hak privat, hak publik. Cuman karena orang mau minta ganti rugi, maka jalurnya di peradilan perdata, peradilan umum perkara perdata. Tetapi pokok perkaranya itu bukan karena sifatnya perjanjian yang timbal balik gitu loh. Nah, jadi apa yang dilakukan oleh Dr. Rismond dan Roy Suryo dan kawan-kawan ini sebenarnya bagian perwakilan dari masyarakat. Nah, di dalam perkara-perkara pidana itu juga mengadopsi perkara-perkara perdata, ada gugatan perwakilan. Nah, jadi mereka ini adalah yang dikatakan speak up itu represent daripada publik, ya kan? Nah, kebetulan Dr. Rismond dan kawan itu dia mempunyai keahlian yang khusus ya dalam hal ini soal IT dan itu dia yang mengomentari. Nah, sebenarnya publik itu juga itu concern. Dari mana kita tahu itu concern? Itu kan ada satu lembaga yang tiap hari memantau percakapan di dalam dunia maya. Nah, di dalam pantauan mereka, salah satu topik yang dibicarakan termasuk misalnya RH Channel ini
termasuk yang top rank gitu loh. Jadi apa yang saya katakan ini sebenarnya concernnya ini bukan concernnya Rizwan Syarifan, bukan, ini semua publik. Jadi nggak ada urusan dengan ini. Nah, jadi ya kalau pertanyaan Anda, kalau kenapa jadi urusannya ini pribadi kan bukan ini, gitu. Dan mesti diingat bahwa juga kita memiliki undang-undang keterbukaan informasi publik. Nah, di dalam di dalam undang-undang informasi publik, maka yang berkewajiban untuk memberikan informasi itu atau kita burden of proof itu bukan masyarakat, bukan pengadu, justru lembaga-lembaga publik ya tentang negara yang berkewajiban yang memberikan informasi. Nah, dan kalau ini dibawa ke DKIP, Dewan Pemeriksaan Informasi Keterbukaan Publik itu, maka ya ini sebagai peradilan semuanya itu ya ada panitia untuk itu. Yang pertama-tama diminta itu adalah pejabat atau instansi publik. Ini ada komplain dari masyarakat yang Anda tidak memberikan jawaban atau informasi yang memuaskan, maka mereka mengadu ke kami. Coba dokumen-dokumen apa yang ini. Jadi ya ini agak kebetulan juga ini saya kira konteksnya yang relevan itu mengenai pembuktian. Karena kan kita dengar ya dari orang-orang yang ini kan membela atau influencer ya yang membela Pak Jokowi itu menyinggung soal beban pembuktian bahwa siapa yang ini kan ya, jadi itu kan afirmansi non inkubir publik itu artinya itu berlaku di pasal 163 Hukum Acara Perdata HIR. Itu pun konsep itu ya terbatas mengenai gugatan kepemilikan. Jadi siapa yang mengklaim dia mempunyai hak kebenaran pemilikan itu dia yang ini. Jadi afirmansi non negandi incumbat probatio itu ya juga tidak bisa diterapkan di dalam perkara-perkara perbuatan melawan hukum. Di dalam prakteknya hakim-hakim perkara perdata juga sudah memberikan kesempatan yang sama kepada orang yang digugat, yang tergugat. Karena itu berangkat lagi dari pasal 28D Undang-Undang Dasar 45, semua orang diperlakukan di hukum itu harus sama. Jadi dalam sistem pembuktian terbalik itu ada yang kita sebut reverse of burden. Jadi pembalikan pembuktian di dalam hukum pidana ya, khususnya hukum korupsi ya, undang-undang korupsi itu dijelas kalau tidak salah pasal 37 undang-undang korupsi itu menyatakan ya kan si terlapor, tersangka atau terdakwa ya berkewajiban membuktikan kekayaannya bukan hasil korupsi. Ini kan reverse of burden. Jadi pembalikan. Jadi tidak tepat juga di dalam hukum acara pidana hukum publik itu ya memakai prinsip siapa yang yang mendalilkan dia yang berkewajiban membuktikan, tidak, jadi tidak tepat. Nah, kembali lagi kepada pertanyaan kenapa orang yang mempertanyakan itu dinyatakan melakukan pencemaran nama baik. Demikian Ref. Oke, kita bicara pasal 27 itu berlaku juga dengan pasal fitnah ya, yang soal kepentingan umum itu ya. Pasal 311 berlaku nggak? Nah iya begini, bedanya 311 itu kan antara orang biasa dengan pejabat gitu loh ya kan. Nah jadi dalam konteks ini ya kan si pengadu tidak bisa menyatakan bahwa orang yang mempermasalahkan tidak bisa membuktikan gitu. Disitulah jadi timbul permasalahannya ya kan. Di satu segi orang yang yang merasa
dicemarkan, ya menyatakan loh dia nggak punya bukti apa-apa kok bisa bilang saya palsu, ya gitu loh. Jadi jadi dalam konteks ini mestinya siapa yang merasa yang dirugikan itu dia yang membuktikan. Misalnya contohnya demikian, Bung Rev. Misalnya kita kehilangan kendaraan, katakanlah motor, kita mengadu. Motor saya hilang di awal itu. Kan si yang penerima laporan itu, Bapak bilang pemiliknya itu mana buktinya ini gitu loh. Justru disinilah yang artinya di dalam konteks pencemaran nama baik itu dia dahulu yang harus membuktikan ke atas dakwaan ini gitu. Nah jadi kembali lagi ini kita apakah ini 310 311 kita lihat konteksnya yang dimasalahkan kapan, iya kan? Kalau ini konteksnya adalah pada saat dia nggak bisa sekarang menyerang ke pribadi atau termasuk 27A itu, apalagi ada putusan MK yang menyatakan bahwa pasal yang ini kan bukan kualifikasi penghinaan. Iya kan, ada putusan MK menyatakan 310 pejabat publik, kalau 27A pejabat publik tidak boleh mengadukan itu. Iya, jadi saya kira ini masih kita bisa perdebatkan gitu, Bung Refli. Oke Bang, silakan closing statement Bang. Closing statementnya saya bahwa prosedur yang dilakukan Polda Metro menerapkan pasal 35 junto pasal 32 Undang-Undang ITE tidak tepat. Saya kira itu kesimpulannya. Oke, jadi saudara sekalian tidak tepat menggunakan pasal 32 dan 35. Dan kepada yang diklarifikasi tidak wajib menjawabnya ya. Kalau seandainya ini ditanyakan. Kalau mau bikin menggunakan pasal ini ya bikin laporan polisi tersendiri ya. Jangan menunggangi delik aduan. Itu Bang ya, makasih banyak Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saudara sekalian itu dengan Dr. Khudri Sitompul ya, ahli pidana dari UI. Jelas dia mengatakan bahwa pasal 32 dan 35 itu tidak relevan digunakan. Tidak boleh digunakan. Kalau mau digunakan bikin laporan tersendiri ya. Dan ini bukan delik aduan tapi delik umum. Tidak boleh dicampur-campur. Jadi kalau polisi mau mengembangkan ya jangan menunggangi delik aduan pencemaran nama baik atau fitnah ini. Begitu ya saudara sekalian. Soalnya bukan apa. Ini terkait dengan ancaman hukumannya. Pasal itu ancaman hukumannya itu 8 tahun dan 10 tahun, 12 tahun. Dan ini ada alasan untuk menangkap. Sementara pasal-pasal pencemaran, fitnah, kemudian pasal 27A itu semua di bawah 5 tahun sehingga tidak ada alasan untuk menahan mereka-mereka yang ditersangkakan kalau memang mau lanjut pada penersangkaan. Itu satu. Yang kedua, saudara sekalian ya, pembuktian pencemaran nama baik yaitu harus dilakukan oleh Jokowi sendiri. Jokowi harus membuktikan bahwa ijazahnya asli sehingga sah untuk mengatakan bahwa dia dicemarkan nama baiknya atau difitnah. Nah, tetapi masalahnya adalah kita kan tidak pernah tahu mana ijazah aslinya ya, belum lagi soal skripsi dan lain sebagainya. Itu saudara sekalian ya pembelajaran hukum hari ini dari Dr. Khudri Sitompul ya, dosen hukum pidana dari Universitas Indonesia.